Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilpa Mustika dengan NIM 200209013. Di sini saya akan membahas materi yang telah saya ambil, yaitu alasan manusia memerlukan agama. Hal pertama yang akan saya bahas adalah mengapa manusia memerlukan agama. Agama merupakan sesuatu hal yang menjadi standar dalam kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Oleh karena itu, manusia memerlukan sebuah aturan untuk mengatur kehidupannya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan sesuatu sebagai panutan dalam menjalankan kehidupannya masing-masing. Karena manusia tidak akan pernah puas akan apa hal yang telah didapatkannya. Manusia dalam menjalankan kehidupannya haruslah memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan tersebut haruslah diiringi dengan sebuah panutan dan keyakinan agar manusia dapat mengatur kehidupannya dengan keyakinan atau agama yang dianutnya masing-masing. Oleh sebab itu, agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana dengan memiliki agama, manusia dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi terhadapnya. Seperti manusia dapat mengendalikan hawa nafsu dengan aturan agama yang dipeluknya masing-masing. Dengan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa agama memiliki keterikatan yang sangat erat dengan manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia lain memiliki kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Manusia juga diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlukan agama karena hal tersebut merupakan sebuah fitrah bagi manusia. Fitrah tersebutlah yang menjadi penyebab manusia memerlukan agama dalam mencari jati dirinya sendiri. Dengan kata lain, agama merupakan sebuah risalah yang disampaikan Tuhan kepada nabinya untuk memberikan peringatan kepada manusia, memberi hukum-hukum sempurna untuk digunakan manusia dalam menyelenggarakan tata hidup yang nyata, serta mengatur tanggung jawab kepada Allah serta kepada masyarakat dan alam sekitarnya. Kemudian, saya akan membahas tentang kisah Hai bin Yaqzan, yaitu seorang manusia yang tidak memiliki orang tua dan dibesarkan oleh rusa. Alkisah di sebuah samudra Hindia, tepatnya di Pulau Wak-Wak, ada sebuah bayi yang lahir tanpa kedua orang tua. Dia lahir dari tanah, yang dibesarkan dari tanah, yang menyediakan segala keperluan untuk janin di tengah proses menjadi bayi yang sempurna. Hai bin Yaqzan namanya. Ia terlahir normal. 7 tahun lamanya, Hai bin Yaqzan diasuh oleh ibunya, yaitu seekor rusa. Tingkah laku, suara, makanan, dan kesehariannya sangat mirip dengan segerombolan rusa. Akan tetapi, keriangan Hai bin Yaqzan dan keceriaannya pada masa kecil harus berhenti saat dia berumur 7 tahun karena rusa yang mengasuhnya mati. Segala pikiran dan tenaga ia curahkan untuk mencari sebab-sebab kematian pengasuhnya itu. Ia bahkan membedah seluruh isi perut rusa untuk mencari penyebab pengasuhnya tersebut mati. Untuk menjawab pertanyaan yang menggelayut di pikiran, kenapa harus ada kematian? Hal tersebut yang ada di
pikiran Hai bin Yaqzan pada saat melihat pengasuhnya mati. Setelah menyelidiki beberapa saat, akhirnya Hai bin Yaqzan menyimpulkan bahwa ada sebuah kekuatan yang telah pergi meninggalkan jasad ibunya. Dari sinilah awal mula Hai bin Yaqzan mencari kemutlakan dalam kehidupannya, di mana dimulai dari dia mulai mengamati segala sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti bulan, bintang, matahari, langit, air, tanah, segala sesuatu yang berkaitan bahkan seperti ada segerombolan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang bergerak sesuai dengan kodratnya. Mereka tidak mampu untuk menghadapi takdir yang telah melekat pada dirinya. Setelahnya ia melihat api dan menyimpulkan bahwa ialah benda yang paling mulia. Api menjalar ke atas dan memberikan kehangatan. Ia teringat bagian dalam tubuh rusa yang meninggalkannya begitu hangat ketika hidup, kemudian menjadi dingin ketika mati. Karena itu menurutnya, kehangatan adalah inti dari kehidupan dalam diri setiap makhluk. Setelah si bocah tumbuh dewasa, dia mulai beralih perhatiannya kepada benda-benda yang ada di langit, seperti bulan, bintang, matahari, dan planet-planet. Ia terkagum dengan gerakan mereka yang sesuai dengan garis peredarannya masing-masing. Pada tahapan kisah ini, kita diingatkan dengan kisah cerita Nabi Ibrahim dalam mencari hakikat Tuhan. Ibrahim berpindah dari kota ke kota untuk mencari hakikat Tuhannya. Pada episode akhir pencariannya, Ibrahim menganggap benda langit-langit itu sebagai Tuhannya karena memiliki simbol ketinggian, keanggungan, dan keindahan seperti layaknya Tuhan. Selangkah kemudian, Ibrahim pun menemukan Tuhan. Demikian halnya kisah yang dituturkan oleh Ibnu Tufail. Hai bin Yaqzan dikisahkan ingin menyerupai benda-benda tersebut, seperti ia melakukan gerakan sesuai benda-benda langit Ia melakukan putaran, bahkan dia memutari rumahnya, bukit-bukit, dan pulau tempat tinggalnya. Ia terus berputar sampai kesadarannya pun hilang. Semakin dalam pencariannya tentang hakikat mutlak, Hai bin Yaqzan merasakan keindahan, keagungan, dan kenikmatan yang tidak terhingga, yang tak pernah terbetik sekalipun dalam kalbu manusia, tak bisa disipati dan tak bisa dinalar kecuali oleh mereka yang sudah sampai dan mengarifi sendiri. Sebelum membaca lebih lanjut, Ibnu Tufail mengingatkan pada pembaca untuk tidak sekali-sekali mencari penjelasan lebih dari ini melalui kata atau bahasa, sebab kata dan bahasa mustahil mengungkapkan realitas yang pernah dialami Hai bin Yaqzan. Para kisah Hai bin Yaqzan memiliki 7 fase, yaitu yang pertama, saat pengasuhnya rusa menghadapi kematian. Pada fase ini, Hai sudah bisa membedakan suara binatang dan juga dapat menghitung jumlah binatang tertentu. Hai juga sudah mengenal penutup tubuh dan senjata untuk menjaga diri. Fase kedua dimulai saat pengasuhnya mati, untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Setelah membelah tubuh induknya, Hai menarik kesimpulan bahwa kehangatan adalah hal sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup, karena di mana saat ibunya hidup,
ibunya saat hangat, dan saat ibunya mati, tubuh itu menjadi dingin. Dan yang menggerakkan ibunya adalah sesuatu yang bersemayam di dalam jantung. Dari penelitian ini, Hai mulai membagi bagian-bagian tubuh dan jenis-jenis anggota badan serta tugas masing-masing anggota dan yang menggerakkannya. Dan fase ketiga ketika Hai mulai mengenal api dan dapat mengetahui penggunaannya. Fase keempat, Hai mulai mengenal antara tunggal dan majemuk, benda dan ruh atau jiwa, karena Hai meneliti tentang penciptaan dan benda-benda. Pada fase kelima, Hai mulai meneliti hal-hal yang di luar bumi seperti benda-benda langit, yaitu bintang, bulan, matahari, dan Hai berpikir apa mungkin alam ini baru atau lama. Dari hasil penelitian ini, Hai berpikir bahwasanya ada al-wajibul wujud, atau yang harus ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada fase ke-6, Hai mulai berpendapat bahwa kebahagiaan jiwa yang abadi dan kekal bisa tercapai jika jiwa itu bisa melakukan musyahadah atau menyaksikan wajibul wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada fase ke-7 atau fase terakhir, Hai berpendapat bahwa jika ia dapat bermusyahadah atau menyaksikan al-wajibul wujud atau Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus, maka jiwanya akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Pada kisah di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana agama menjadi salah satu hal yang mengatur kehidupan kita, hawa nafsu, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan aturan-aturan agama yang kita yakini. Maka dari hal tersebutlah kita memerlukan agama sebagai sebuah fitrah dalam kehidupan kita. Dan dari kisah Hai bin Ya'zan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebahagiaan terletak pada kemampuan menyaksikan Sang Khalik secara terus-menerus, tenggelam dalam esensi ketuhanan, dan jalan untuk sampai kepada kebenaran sejati tidaklah tunggal tetapi banyak dan beragam. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mendapatkan pencerahan dari Tuhan hingga akhirnya pada zatnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf, dan jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.